Tuhan sungguh-sungguh? Sebagai penutup, mari kita baca buku Maliaki. Ini jarang dibaca, tapi mari kita baca sama-sama. Baca buku Matius, lalu pas di depannya Maliaki. Kemenangan bagi orang benar. Haleluya. Ya, memang di atasnya mengenai persepuluhan, tapi persepuluhan itu hanya sebahagian daripada jalan orang benar. Tapi Tuhan berjanji dari ayat 13 sampai ayat 18, sama-sama kita baca. Lagi-lagi saya baca ayat 13, kalian baca ayat yang genap. Siap? Ya. Bagus, saya baca. Bicaramu, ya, kemenangan terakhir bagi orang benar, itu judulnya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kau? Perhatikan kita bagaimana berbicara tentang Tuhan. Mengikut Tuhan, bersungguh-sungguh hati, atau tidak peduli. Kita perhatikan. Ayat 14 bacalah. Kamu berkata, apakah sia-sia beribadah kepada Allah? Apakah untungnya kita memelihara apa yang asal kepadanya dan berjalan Oke, sampai di sini. Ada orang berkata, apalah untungnya kita hidup sungguh-sungguh? Lihat, lebih bagusnya si Anu itu. Si Anu itu dia tidaknya sungguh-sungguh, tapi lihat dia lebih baik hasilnya. Sudahlah, aku pun tak mau sungguh-sungguh kali. Jangan saudara, tetap pegang, bertekun, sungguh-sungguh. Kita baca ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tapi dengan mencobai Allah pun mereka lupa juga. Ini perkataan yang salah. Jangan bilang begini. Jangan katakan yang dikatakan oleh ayat 15 itu. Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Enggak betul. Ya, enggak betul kalau kita katakan bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Enggak betul. Salah kalau kita berkata demikian. Enggak kenal kita Tuhan. Sekarang kita kenal Tuhan, katakan kata yang benar. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang taat Tuhan, memperhatikan dan menjalannya. Supaya tidak terjatuh bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan orang-orang yang beranak-anak. Amin. Tuhan punya catatan. Orang lain gak ingat saudara berbuat baik. Pendeta saudara pun lupa ya. Saudara sudah berkorban segalanya. Tapi Tuhan ingat. Bahkan ada catatannya. Kalau dicatat di sorga saudaraku, itu lebih hebat dari komputer di dunia. Gak ada yang bisa mendelete-nya. Itu akan menjadi harta yang kekal bagi kita. Amin. Saya ulangi. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Siapa sih yang takut akan Tuhan? Saya. Bagus. Takut akan Tuhan artinya patuh kepada Tuhan. Amin. Begini harus kita berbicara. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tahu Tuhan hidup kita dan perkataan kita sampai ke dalam hati kita. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Ada semua catatannya. Ya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Biar kita ada di sini. Ya. Biar Tuhan tiap hari menambahi catatannya, saudaraku. Betapa kita hormat kepadanya, betapa kita selalu takut dan patuh kepadanya, betapa kita selalu berjalan pada jalan orang benar dan tidak mau lagi jalan pada jalan orang fasik. Amin. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayangan itu sendiri. Amin. Semua kita mengerti kalau kita jadi kesayangan kita itu istimewa. Kalau di kantor kita kesayangan, kita lah orang yang paling berkuasa. Kalau jadi anak orang tua kita kesayangan, seperti Yusuf saudaraku, walaupun kemudian dapat aniaya, tapi dia anak kesayangan, dapat jubah warna-warni. Amin saudaraku. Orang Israel anak pertama itu anak kesayangan, dapat warisan 2 kali lipat. Pokoknya istimewa. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kalau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita anak kesayangan Tuhan. Saya tanya lagi, siapa mau jadi anak kesayangan Tuhan? Jadilah kepada kita semuanya. Haleluya. Mereka jadi milik kesayangan sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Saya
sayang, ini janji Tuhan. Amin. Kalau saya berjanji mungkin besok lupa, saya besok lusa saya lupa. Ya, dia tidak tepati janji saya. Kalau Tuhan, dia bukan manusia, dia selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah berbohong. Dia mau menepati dan dia sanggup menepatinya. Dan suka menepatinya. Lalu kita lihat ayat 18, sama-sama kita baca ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepada Allah. Jadi pilihan kepada kita. Benar, fasik, beribadah, tidak beribadah. Takut Tuhan, tidak takut Tuhan. Pilihan sama kita. Hari ini kita pilih jadi jalan pada jalan orang benar. Kita pilih takut akan Tuhan. Kita pilih bertobat terus dalam Tuhan. Kita pilih jadi anak kesayangan Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Kak Joyce. Adakah Tuhan diberkati? Adakah saudara diberkati Tuhan? Akan lebih diberkati lagi.